Ibu saya kaget di situ karena dapat ceritanya tuh cewek ternyata sempat disetubuhin, Bang. Dan yang lebih ngilu lagi dengarnya itu disetubuhin bukan nama pacarnya aja. Ternyata pacarnya itu kerjasama sama temennya. Jadi dipakai berempat. Pas saya lagi nonton TV, saya nonton channel ini, film A ya kan. Saya taruh remote nih sebelah. Tuh remote yang tadinya di sebelah kiri saya, di sini saya kok. Emang saya nggak ngeliat yang gitu. Tuh remote geser. Untuk inisial nama asli si korban nih, inisialnya apa? Ya saya izin ya untuk nyebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue Jonaria di Titik Koma. Dan malam ini seperti biasa kita udah mengundang narasumber yang tentunya punya pengalaman mistis yang menarik untuk dikisahkan. Dan menurut gue kisahnya kali ini cukup tragis. Jadi kalau penasaran sama kisahnya langsung aja kita kenalan sama Bang Malik. Bang Malik, Bang ya? Oke. Halo Bang Malik, apa kabar Bang? Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Malik, ini Ya. kejadiannya tahun berapa Bang? Iya, jadi kejadiannya itu di tahun 90-an. Tahun 90-an Bang? Iya. Waktu kejadian Abang usia berapa kira-kira? Saya pas SMP kelas 3-an. SMP kelas 3-an? Oke, lokasi kejadiannya di mana tuh? Di daerah mana? Di daerah Jakarta. Daerah Jakarta Bang? Itu di tempat tinggal saya kejadian. Bang, boleh dikisahin sedikit nggak Bang? Kasih clue-nya aja Bang. Ini cerita tentang apa Bang? Jadi ada anak kos di rumah ibu saya itu meninggal di kamar, Bang. Kos meninggal di kamar. Iya. Laki-laki perempuan? Perempuan, Bang. Perempuan? Iya. Oke, gue penasaran mau denger versi lengkap dari Bang Malik nih. Dan buat teman-teman juga yang penasaran sama kisahnya, tunggu dulu karena gue mau ngajak kalian nih yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber kayak Bang Malik, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Abang udah ready Bang? Siap, Bang. Aman Bang ya? Kita ceritain. Oke, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bang, gimana Bang cerita lengkapnya Bang? Iya, jadi gini, Bang, ceritanya waktu pertama saya tinggal itu di daerah Jakarta, di daerah pusat, di daerah dekat Senen ya. Itu saya tinggal dan di situ terjadi saya berdua nih, dua keluarga, kakak ibu saya sama ibu saya. Kita kumpul nih semua, saya dan sepupu kan. Di situ kita kumpul. Nah, aktivitas itu sebenarnya enak di rumah itu, tapi kita kejadian musibah kebakaran, Bang. Oke. Gitu. Nah, jadi habis kejadian kebakaran itu kita akhirnya cari rumah baru, ya kan? Akhirnya kita pisah nih masing-masing. Nah, disitulah orang tua saya pribadi dapat rumah di yang nggak jauh dari lokasi yang dulu itu, berminat di rumah itu. Nah, rumah itu kok dibayari sama orang tua saya tuh murah banget gitu loh. Curiga dong ya, awalnya kok murah banget seluas itu gitu kan. Cukup luas Bang, rumahnya besar juga. Dan di situ akhirnya langsung kita tempati karena udah dibayar. Dan orang tua saya tuh, terutama bapak saya, punya ide
dikelola tuh rumah, dibangun, di atasnya jadi kosan, di bawahnya tempat tinggal kita. Nah, depan rumah itu kita bangun warung, Bang. Kayak orang jualan lah ya, kelontongan gitu. Tapi kita alhamdulillah komplit, Bang, sembako gitu kan. Nah, di atas itu kosan. Akhirnya bapak saya emang jarang pulang lah ya kan. Kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya kan. Jadi aktivitas itu di rumah yang baru itu saya, ibu saya, kakak saya, adik saya berempat nih kan. Nah, di situ ibu saya mulai yang lolah nih kosan. Jadi 5 pintu di atasnya kan. Nah, 5 pintu itu alhamdulillah terisi semua, Bang. Ya kan. Nah, terisi semua. Tapi banyak kan memang ya zaman dulu karyawan toko deh ya, proyek Senen gitu kan. Nah, itu ada apa namanya, anak kosan ini emang sama ibu saya tuh atur disiplinannya deh ya itu. Dan ibu saya tuh nggak membedakan anak kosan kayak sama ini, itu kayak udah nganggap anak sendiri aja, karena kebetulan yang ngekos itu rata-rata masih single, bujangan semua waktu itu. Nah, ada kejadian juga nih, 3 bersaudara ya kan, datang dari suatu daerah seberang, dari asalnya waktu itu dari Lampung, Bang. 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, kamar yang 3 itu kan udah full, itu laki-laki juga. Di sini yang punya kita cerita ini yang 3 bersaudara ini, Bang. Nah, di 3 bersaudara ini tadinya akur, ya kan? Nah, kos di tempat ibu saya. Di tempat ibu saya, ya ibu saya udah karena udah cukup ya akrab. Ibu saya udah kayak ya nganggap samalah keluarga, nggak bedain tuh anak kosan. Suruh makan ya makan, minum ngobrol aja biasa gitu kan. Nah, ini 2 orang ini tiba-tiba udah berjalan hampir 3 bulan, kakak adik ini tahu nggak ada kabar. Nah, sepupunya ini yang 1 perempuan tuh tinggal sendirian jadinya. Gitu loh. Tadi awalnya bertiga nih. Iya. Laki-laki perempuan. Perempuan yang ditinggalin. Jadi dua perempuan, dia sepupuan, tapi kalau yang laki sama yang perempuan 1 ini itu kakak adik. Tuh. Nah, ini kita ibu saya itu emang deket banget kan sama anak kosan gitu, ramah tamahnya emang luar biasa deh. Kalau ibu saya tuh kalau sama anak muda tuh welcome banget, disajin makan, walaupun dia anak kosan nggak peduli, dimasakin kadang, istilahnya nggak perhitungan, karena dia merasa ibu saya punya anak saya kalau di luar mudah-mudahan diperlakukan baik sama orang gitu kan. Jadi ibu saya menanamkan seperti itu. Saya ingat banget, Bang, omongan ibu saya. Nah, ibu saya tuh menganggap mereka tuh udah anak. Akhirnya yang 3 anak ini makin dekat, karena kalau yang 3 kamar itu kan beda lagi kan, mereka emang keluar masuk biasa aja. Tapi udah dianggap ini udah deket. Nah, di sini kasihannya tuh yang 1 perempuan itu, Bang, ditinggalin sama saudaranya semua berdua tanpa kabar. Zaman dulu juga memang dibilang tahun 90 komunikasi itu belum ada ya. Jadi ibu saya itu sayang banget sama dia, kasihan karena dia juga belum punya kerjaan, Bang. Sampai ibu saya itu nggak menagih untuk uang kosannya. Nah, akhirnya ibu saya sambil ngobrol menawarkan kerjaan, kamu mau nggak jadi karyawan toko gitu. Saking dia ininya mau aja, Bu, gitu katanya kan. Akhirnya besoknya ibu saya langsung temui temennya di proyek Senen. Nah, itu akhirnya alhamdulillah ibu saya dapat kesempatan, kepercayaan, si perempuan itu akhirnya kerja gitu loh. Nah, kerja di situ, Bang, itu anak itu seneng banget, dan sama ibu saya juga timbal baliknya ada, tuh kebaikannya ada, ya kan. Ibu saya ramah sama dia juga ramah.
Nah, hari-harinya juga ngobrol, ditanyain sama ibu saya gimana kerjanya, enak nggak gitu kan. Nah, dan akhirnya perempuan itu awalnya sering ngobrol, ya kan, terus sering ngobrol, canda ria lah, kita sama-sama duduk bareng. Nah, di sini dia mulai ada aktivitas yang mulai kendor nih, jarang nongkrong sama ibu saya, ngumpul bareng, karena mungkin udah punya kesibukan, ya kan. Jadi kita maklumin deh, dia mungkin capek, ya kan, namanya udah kerja. Mungkin awal-awalnya kan inilah ya, tanda terima kasih jadi semangat ya. Mungkin dia capek, akhirnya ibu saya nggak curiga tuh, biar bang diem aja. Tapi kok besok-besoknya dia mulai ada perbedaannya itu. Dia ini pulang biasa pagi emang selalu pamit, kalau berangkat kerja selalu pamit sama ibu saya. Bu, saya berangkat kerja dulu ya, ya kan. Ya, udah sarapan belum? Kalau belum, ibu masak. Enggak bu, ya. Saya makan di tempat kerjaan aja, nanti di sana. Ya. Tapi kok lama-lama nih pulangnya nggak sesuai jam dia gitu loh. Biasanya kan pulang jam ya antara jam 7 jam 8 ya kan. Ini kok pulang kadang jam 10 ya kan, 11. Ternyata di situ dia udah mulai punya aktivitas sendiri, yaitu punya kenalan gitu. Oke. Pacar nih ya. Ya, di situ mulai kenal cowok lah ya, namanya dunia kerja kan. Dia udah mandiri, ya alhamdulillah itu kan, kalau emang ada yang peduli sama dia. Pikir ibu saya gitu. Tapi di situ ibu saya sambil menasehati, ya kan, hati-hati di Jakarta, kamu orang pendatang. Jadi di sini jangan asal terima jadi pacar ini. Kamu pokoknya bisa jaga diri gitu. Ibu juga punya anak perempuan, kan. Nah, dia udah enjoy nih bang, udah enak tuh sama udah ada yang jagain, ibu saya juga khawatir. Tapi ini cowok rahasia, ibu saya nggak tahu gitu loh, ya kan. Ibu saya nggak perlu nanya anak mana ini, pokoknya ibu saya cuma nasihati, hati-hati berteman, punya hubungan gitu kan, jangan macem-macem gitu, karena ibu saya punya anak perempuan. Ternyata dia tuh mulai kayak membatasi diri sama ibu saya. Urusan pribadinya itu nggak perlu diceritain sama ibu saya gitu kan. Dan akhirnya dia punya cowok itu, dia pacaran bang. Di sini yang kita ngenesnya. Ternyata dia mulai ada perubahan nih dari secara aktivitas dia biasa. Kok dia tiba-tiba hari demi hari kok makin murung gitu. Kita nggak tahu. Ibu saya karena emang deket sama saya curhatnya, ataupun sama adik saya. Kalau sama kakak saya enggak gitu kan. Kalau sama saya emang deket banget, karena mungkin saya laki-laki kan ya, di situ sendirian, jadi sebagai temen lah. Bapak saya kan di luar ya kan, belum ada. Akhirnya tuh dia mulai curiga nih, ibu saya nih kenapa nih anak nih, kok murung, kok jadi nggak ceria gitu kan. Nggak tahu, ibu saya mulai mau bertanya tapi nggak berani, karena itu urusan orang ya kan. Dia udah dewasa juga gitu. Tapi ternyata bang, ibu saya hari demi hari itu ngeliat khawatir, karena dia udah nganggap kayak ya sebagai anak gitu kan, anak perempuan, walaupun bukan orang tua, tapi ibu saya emang itu. Akhirnya ibu saya tuh main ke tempat kerjaannya tanpa sepengetahuan dia nih. Karena udah tahu kan, dan ibu saya juga emang dulunya kan mantan karyawan di proyek seni itu bang. Jadi ditemuin lah temennya gitu kan, dicari tahu dia lagi ada masalah apa gitu kan. Ternyata dia lebih nyaman sharing cerita sama temennya. Di situ bang, ibu saya dengernya kaget banget gitu dia. Setelah dia punya pacar, ternyata tuh cewek pacar sama dia tuh udah melangkah jauh di luar
lazimnya gitu. Pacarannya udah ya kayak seperti apa orang dewasa ya, masih kayak diajak jalan di suatu tempat gitu. Ibu saya kaget di situ karena dapat ceritanya tuh cewek ternyata sempat disetubuhin bang sama pacarnya. Dan yang lebih ngilu lagi dengarnya itu disetubuhin bukan sama pacarnya aja, ternyata pacarnya itu kerjasama sama temennya, jadi dipakai berempat. Oke. Itu yang bikin ibu saya tersentuh. Saya mau cerita jadi kayak mau sedih juga nih. Gilu gitu kan. Jadi di situ ibu saya kaget. Ibu saya kaget itu nggak disangka gitu kan. Dia segitu ngalamin kejadian kayak gitu kan. Tapi ibu saya nggak berani. Karena itu mungkin ya menyinggung perasaannya atau gimana. Ibu saya nunggu dia cerita, dia buka suaranya gitu kan. Biar apa yang ibu saya bisa bantu buat dia gitu kan. Tapi dia aktivitas kerja tetap kerja bang. Gitu, berangkat aja, pulang ya biasa. Tapi emang mulai berubah lagi nih jamnya, dia pulang normal gitu loh. Yang tadinya larut malam sekarang pulang normal bang. Tapi pas sudah semakin lama, kok nyana cewek ini nggak keluar bang dari kamar. Udah 3 hari. Ibu saya mulai curiga dong. Biasanya di pagi ada, kalau emang dia berangkat kerja, oke lah. Gitu. Pulang pun dia ketahuan. Ini 3 hari nggak ada bang. Dan ibu saya akhirnya yang ibaratnya nggak pernah naik gitu ke atas karena ibu saya memang ada kelemahan di dengkul ya, penyakit ya kan. Jadi kalau ini nyeri dengkul ibu saya, jadi beraniin naik ke atas, diketok-ketok, tapi di pintu emang nggak digembok. Kalau dia berangkat kerja pasti dikunci dong kamar ya kan. Ini nggak digembok, ketok-ketok berapa kali sama ibu saya, kok nggak jawab. Ibu saya mulai resah. Akhirnya ibu saya panik nih, turun minta tolong sama saya juga bang. Minta tolong sama saya, tolong coba itu kamu panggil lagi. Ini boleh saya sebut nama atau gimana nih bang? Boleh, bang. Soalnya takut salah kan ini. Namanya ini ya sebutlah almarhum ya, A lah ya, inisial M lah ya. Jadi saya juga penasaran, akhirnya saya nggak berani, tapi saya berani bang, karena saya lagi-lagi saya dobrak pintu kamarnya. Ternyata bang, saya kaget melihat itu perempuan yang ngekos di tempat ibu saya itu udah geletak. Dia mengakhiri nyawanya pakai minum obat nyamuk, cairan obat nyamuk. Itu pun ibu saya ingatnya dia 3 hari itu nggak keluar, dan itu nggak tahu dia kejadiannya kapan gitu kan di dalam ya. Dan untuk posisinya pun emang cairan itu juga udah agak kering, udah nggak, kalau baru kan pasti kelihatan baru kejadian ya kan. Di situ ibu saya curiga gitu kan. Akhirnya saya lari bang, saya teriak sama ibu saya, mah, sini udah nggak ada mak. Maksudnya gimana ya? Nggak ada gimana, kosong kamarnya. Enggak mak, itu dia udah meninggal di kamar. Akhirnya ibu saya langsung minta tolong sama tetangga, sama orang ya kan. Terus saya juga lari gemeter gitu. Akhirnya saya panggil nih pengurus tempat, RT panggil.
Itu saya belum nggak berani lah, namanya anak-anak kan dulu saya. Jadi cuma melihat aja bang, melihat itu dia geletak gitu kan, ada RT yang ngurusin gitu kan, dan tuh RT juga manggil pihak yang berwajib, polisi kan. Akhirnya kamar kosan itu ya langsung di apa sih kalau ininya sama polisi itu diperiksa ya dari kamar ini kejadian meninggalnya kan. Olah TKP ya. Olah TKP, bener bang. Nah di situ akhirnya ibu saya tuh di bawah tuh nangis saya kan, nggak nyangka gitu loh. Dia emang taunya ibu saya dia masih gadis gitu kan, dan kejadian seperti ini itu nggak nyangka. Ibu saya tuh sedih banget, jadi kayak ngebayangin tuh udah jadi anak gitu kan, dia punya anak perempuan juga. Makanya ibu saya jagain anak itu super ketat bang, nggak boleh lepas dari pandangan mata. Jadi kalau lepas dari mata tuh entah saya, entah adik saya, apa kakak saya harus cari gitu. Nah ini kejadian sama dia tuh begini, apalagi ibu saya udah tahu kan kejadiannya kayak gini. Dia disetubui bergilir sama mantan pacarnya dan teman-temannya, jadi nggak tahu di mananya. Nah jadi setelah kejadian ini tuh bang, ibu saya tahu ya kan, akhirnya diurusin nih mayatnya, karena dia nggak ada, kita sekeluarga tuh nggak ada yang tahu kontak famili atau keluarganya di mana. Kita tahunya cuma dia asal dari seberang, itu dari Lampung. Mereka datangnya ke rumah saya itu bertiga gitu. Ibu saya kebingungan, mau nggak mau, ibaratnya udah jatuh ketiban tangga ya kan, harus ngurusin mayatnya tuh, diurusin dari pengurusan jenazahnya, dimandiin, dikafanin ya kan, di ruang tamu itu kan. Akhirnya pokoknya kewajiban kita orang muslim lah ya, mengurusi jenazah kan. Akhirnya sama ibu saya ditanggungjawabkan sampai selesai bang. Ini juga sempat ada kejadian keselnya itu sama tetangga gitu loh, dimintain tolong aja sama ibu saya, sampai ngemis-ngemis pun minjem kendaraan mobil pick upnya buat ngangkat jenazah ke sana. Itu nggak ada yang ngasih gitu. Kenapa? Mitosnya kata dia, kalau dia karena usaha, jadi kalau nerima mau bantuin gitu katanya sih apes katanya gitu kan. Karena mobilnya dipakai untuk percaya, percaya nggak percaya. Dia langsung belak-belakan bang. Dia bilang bang, nggak, saya kalau buat itu nggak mau minjem. Karena ya dia percaya begitu gitu kan. Gitu. Ya udah, akhirnya ibu saya terima lah. Dan itu ya karena lokasi rumah dengan pemakaman umum itu ya dibilang jauh ya enggak, dibilang dekat juga enggak bang. Itu akhirnya ya alhamdulillah dari pengurus RT setempat rela untuk bawa jenazahnya bang dari tempat saya. Setelah selesai dikafani itu dibawa ke pemakaman, ibu saya udah urusin ya kan, sampai alhamdulillahnya selesai kan pemakaman. Nah di sini setelah pemakaman itu memang kita nggak ada tradisi tahlil ya kan, gitu loh bang. Jadi selesai meninggal ya udah kelar gitu kan. Saya masih trauma lah ngalamin itu, dan nggak nyangka kata ibu saya kan kejadiannya. Dan habis itunya bang, itu kita nggak ada kejadian juga, bingung. Selang berapa hari itu memang kayak ada di dalam keluarga kita itu kayak ada aneh gitu. Anehnya itu baik ibu saya, kakak saya, adik saya sendiri itu ngalamin kayak ada
di rumah tadinya adem kok jadi kayak ada yang nggak apa, ada aneh nih gitu loh, ada yang lewat, ada yang gimana itu loh. Sampai temen ataupun temen ibu saya juga lagi duduk di depan rumah pun sampai nanya, kok ada siapa di dalam? Gak ada siapa-siapa, men. Anak saya yang laki lagi main, adiknya lagi di masjid gitu, kakaknya lagi main juga sama temen-temennya. Emang ada siapa? Nggak ada siapa-siapa, saya sendirian. Nah, ibu saya juga akhirnya kesel kan. Ngomong apa aja, emang ada siapa? Orang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ya nggak tahu ya, namanya seorang ibu kan. Dia tahu cuma mungkin ini ngerasa apa gimana, kita nggak tahu. Ibu saya tuh apa ya, kayak bertanya ini apa gitu loh. Sempet cerita sama saya, Bang. Sama saya, ini gimana ya? Kamu katanya juga pernah ngalamin. Iya, Bang. Emang pernah ngalamin. Mama tahu sendiri. Saya tidur di depan. Tidur di depan. Kan kemarin itu bekas ngurusin jenazah, Bang. Saya nggak punya apa, bukan nggak punya ya, saya nggak betah tidur di kamar, Bang. Saya emang betahnya tidur tuh di ruang tamu, depan TV ya kan. Kalau memang kan kalau jam 9 tuh udah apa, siaran tuh semua udah off ya kan. Tapi karena di rumah saya alhamdulillah masih apa punya parabola, zaman dulu kan parabola siaran los ya kan. Jadi saya aktivitasnya nonton aja, Bang, sampai lelah jam 12. Nah, di sini ada kejanggalan saya, Bang, pas nonton TV ini malam sendirian. Ibu saya di kamar, adik saya di kamar, kakak saya di kamar, saya di depan, bekasnya dia itu. Oh, saya lagi nonton TV. Saya nonton channel ini, film A gitu kan. Saya taruh remote nih sebelah. Tapi pandangan saya kok nengok ke belakang, ada apaan ya? Kan dulu nonton kalau belum lelah banget saya duduk nih, Bang. Tapi kalau udah mulai pegel apa gini saya baru rebahan gitu kan. Ini saya duduk dulu nih. Sambil ini. Kok saya ngerasa kayak ada sebelah saya ada orang nih. Ikut nonton sama saya. Saya diem dulu nih kan. Terus saya nengok. Penasaran saya. Nengok nih saya. Gak ada. Tapi kok saya kayak ngerasa ada orang. Nah, so saya gantilah film yang ceria deh, ketawa-tawa ya, humor ya. Saya ganti. Tuh remote yang tadinya di sebelah kiri saya, di sini saya kok. Memang saya nggak ngeliat yang gini. Tuh remote geser. Saya bingung itu. Sampai dari gini pun bingung. Real apa bohong saya juga nggak tahu apa tuh kok geser. Jadi saya siapa ya? Nengok kok sama saru-saru kayak almarhumah yang ibu saya tangani. Situ, Bang, kejadian itu saya yang ngalamin ya kan. Terus akhirnya saya bingung tuh, gimana ya. Saya ambil remote sebelah, saya nggak mau nengok ke belakang. Saya matiin, Bang, buru-buru, saya lari ke kamar ibu saya. Mak, buka, Mak, cepetan, Mak, buka cepetan. Terus saya langsung kamar tuh. Apaan sih, malam-malam gedor-gedor gitu. Kenapa sih? Enggak, Mak, udah. Saya mau tidur di sini aja, saya di ubin dah. Adik saya sama ibu saya menikah kan di tidur, saya di bawah dulu. Kenapa sih kayak orang gila kalau begitu? Dia cuma tidur di kamar, nggak mau tidur depan. Kenapa emangnya? Enggak, udah pokoknya mau tidur aja. Besok aja. Langsung saya tengkurap itu, Bang, tidur tengkurap. Ada saya tutupin muka saya tidur bantal gitu kan, merem kan. Tapi saya ngerasa itu nggak mau gangguin, mah besok aja udah tidur tidur. Besok pagi baru saya tuh cerita sama ibu saya, Bang.
semalam lagi nonton, kok ada si almarhum namanya. Saya doang, Mak ngalamin nggak? Ya gimana ya kata Mak. Ya memang dia masih di sini sih kata Mak. Emang gimana ya? Ada sih Mak yang ngalamin. Kemarin juga banyak yang lihat katanya ada orang di dalam rumah gitu kan. Dalam rumah itu terus adik ngalamin nggak Mak? Ada juga sih katanya dia. Kok kayak ada yang lagi di kamar mandi, katanya ada yang nyabit. Terus udah itu ya udahlah. Berarti tinggal kakak ngalamin nggak nih? Gitu. Itu memang mungkin gimana ya? Kita nggak ngirim doa apa gimana ya, karena memang kita apa sih, bukan ya famili atau gimana ya kan, jadi aktivitasnya ya biasa aja lah selesainya. Cuma memang di ruangan itu memang aroma dia tuh masih ada gitu loh Bang. Nah di situ dia ibu saya itu memang dari mulai kejadian itu Bang, semua ngalamin, adik saya, kakak saya. Akhirnya ibu saya tuh menelusuri apa gitu kan, bertanya lagi, balik lagi. Akhirnya ibu saya temuin temen almarhumahnya itu kan, nanyain, barangkali dia tahu siapa sih orangnya gitu kan, yang tega gitu kan. Temennya itu antara mau ngebuka apa enggak, karena ada indikasi ternyata si almarhumah ini ada ancaman katanya Bang. Makanya takut cerita gitu kan, ada ancaman katanya, mau ya ntar kenapa-napa lah, ntar bisa mau dibunuh lah. Akhirnya ibu saya nih pasang badan kan, beraniin, udah kasih unjuk aja cowoknya yang mana dulu ini kan. Kasih tahu, nggak jauh kok Bu katanya kan, masih anak-anak wilayah ibu juga, pacarnya. Enggak mau tahu orangnya gitu kan, kata ibu saya. Akhirnya dikasih tahu Bang, salah satunya tuh. Ibu saya juga kaget, nggak nyangka gitu loh dia pelakunya. Dan ternyata memang ibu saya memang udah tahu aktivitas mantan pacarnya ini Bang. Aktivitasnya itu ya apa sih, nongkrong ya kan, pura-pura mabuk lah gitu, dan pecandu narkoba juga. Situ saat ya di situ ibu saya juga bingung ngadepinnya. Yang satu ibunya memang kenal sama ibu saya, tiga sih yang kenal ibu saya sama empat cowok itu kan. Yang satu emang rumahnya agak jauh, jadi emang nggak ada komunikasi, cuma keluarganya tuh tahu gitu kan. Yang ternyata di sini tuh setelah kejadian itu Bang ya kan, ini yang anehnya, 4 cowok ini akhirnya ada kejadian di wilayah saya tuh aneh. Yang satu meninggal. Jadi dalam 1 bulan itu 4-4-nya meninggal Bang. Ibu saya juga nggak tahu kenapa gitu loh. Ibu saya belum sempet buat mempertanyakan apa, ngobrol, menegur tuh anak gitu kan, jadian gini. Cuma emang abis kejadian anak kosan yang ngekos di ibu saya meninggal, dia tuh memang sempat ngilang gitu, nggak di wilayah gitu kan. Ya, mungkin dia dengar apa gimana kita nggak tahu. Ibu saya belum sempat beraniin diri buat tanya mana anak itu.
Dan mereka ini empat-empatnya meninggal, Bang. Yang anehnya itu minggu pertama mantan pacarnya, ya kan? Yang kedua temennya, kok itu kurang lebihnya sebulan itu empat-empatnya meninggal, Bang. Yang satu mantan pacarnya akhirnya overdosis karena dia make, ya kan, gitu kan. Terus yang satu lagi temennya juga ditemuin udah meninggal di kamar. Yang ketiga lagi ini sama adiknya itu di kamar mandi. Nah yang keempat ini sebenarnya nih gimana ya, tetangga antara kasihan apa enggak, cuma kesel juga sama tingkah lakunya. Ya maaf kata ya, udah hidup susah tapi gayanya begitu, ya kan. Ini bapaknya seorang hansip, emaknya juga tukang buru cuci, tapi anaknya poyak-poyak begitu aja gitu kerjaannya gitu. Dan ibu saya emang pernah ngeliat mereka berempat itu sebelum meninggal itu emang pernah mergokin kumpul. Namanya daerah saya itu agak brutal juga, Bang. Begituan tuh di gang saya gitu. Udah ngeliat gitu. Dan saya pun pernah ngeliat dari atas, saya ngeliat gitu kan jendela. Ngapain sih kayak gitu-gitu gitu kan. Saya nggak ngerti tuh, Bang. Maksudnya begituan pakai konsumsi narkoba gitu? Iya. Diikatlah tangannya begini, Bang, ngekeknya, ya kan. Suntik gini. Terus dikeluarin, masukin. Saya bikin, namanya saya masih bocah kan SMP, dan jangankan untuk kenal gituan, ibaratnya ngerokok aja belum, Bang. Saya kalau sekarang mau udah berusaha ngerokok, ya kan. Nah, akhirnya ibu saya aneh, kok nih apa gitu kan. Dan akhirnya di sini kita karena udah ngalamin, sadar, ya kan, ibu saya. Lalu saya lah kayak emang saya alhamdulillah masih bisa ngaji, ya. Saya kirimin tiap maghrib Al-Fatihah itu hampir 40 harinya. Nah akhirnya ibu saya tuh punya rencana. Dia kan nggak kalau adat ya, kan ada tahlilan 3 hari, 7 hari, ya kan, 40 hari. Akhirnya ibu saya ada rezeki, diadainlah rencana 40 harian si almarhumah. Dan sekaligus untuk kamar kosan yang punya ibu saya itu di Segapoli kan udah ini juga dicopot, ya kan. Itu juga jadi gimana ya, mungkin ya kita balik lagi apesnya di situ kali ya. Udah kamar kosan tadinya baik-baik full, mulai sepi deh, Bang, kosan kamar ibu saya. Di situ lah makanya ibu saya udah terima aja. Dan merembet emang usaha sembako orang tua saya pun lama-lama surut, habis juga. Maka di situ sadar ibu saya, adanya besok deh 40 hari ya, tahlilan, biarin deh kita ikhlasin, ya. Karena habis dari situ kita besoknya ke makamnya ditengokin, ya. Nah karena apa ya, mungkin yang kita alamin itu di rumah mungkin dia gitu. Ibu saya juga masih terbawa suasana dia, ya kan, ininya semua itu di luar dugaan gitu. Nah disitulah akhirnya efeknya saya kan, karena habis kejadian itu juga kamar kosan udah sepi, ya kan, karena habis kejadian rata-rata deh kalau kamar kosan kalau udah ada yang bunuh diri di kamar kan pasti langsung bubar. Akhirnya ya surutlah rezeki keluarga kita semuanya, dan rumah itu pun akhirnya kita jual lah, akhirnya kita tinggalin, dan akhirnya ya kita pindah lah lagi ke daerah nggak jauh sih dari situ, cuma kita pokoknya pindah di rumah itu. Setelah habis tahlilan itu nggak tahu kenapa ibu saya tiba-tiba udah tinggal lepas aja, jual aja deh daripada terbawa suasana itu. Oke, gitu, Bang Malik. Itu ceritanya. Minum dulu, Bang. Kopi dulu, Bang. Ayo, Bang. Bang, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya nih perihal kejadian yang terjadi, ya Bang, ya.
Si di awal kejadian ini kan sebelum terjadinya si almarhum meninggal, datang bertiga nih Iya. sama saudaranya, Iya. sama sepupunya ya Bang ya. Pada saat kejadian meninggal sampai dimakamkan, nggak ada datang juga nih mereka nih. Itu nggak ada kabar beritanya sama sekali. Keluarganya pun yang sepupunya itu nggak ada yang datang, Bang. Sampai ibu saya pun juga sempet cari tahu, tapi ibu saya mati langkah, mau kemana nyari tahunya gitu loh. Historinya itu dia nggak menceritakan dia kalau dia saya tinggal di Lampung di ini daerah ini gitu, karena ibu saya juga saudaranya di daerah situ gitu, tapi ini Nggak ada gitu. info ya? Nggak ada info, nggak ada kabar ini keluarganya, dan dia emang benar-benar nggak menunjukkan gitu di situ, Bang. Mereka ini meninggalkan kontrakan atau kos-kosan tempat abang nih. Hubungan mereka nih baik atau enggak? Maksudnya adakah mereka berantem dulu atau tiba-tiba ngilang gitu aja tanpa sebab gitu? Apa penyebabnya kira-kira? Kalau itu kita nggak tahu ya, Bang. Emang dua saudaranya ini memang sebelum tanggal bayarnya nih, tahu ya pergi begitu aja, pamit juga enggak sama ibu saya. Kabur ya? Dan sepupunya pun nggak tahu kalau dia udah nggak tinggal di sebelahnya gitu. Makanya almarhum itu mungkin merasa gimana ya, tinggal sendiri ya kan, pemasukan belum ada, kerjaan nggak ada, mungkin depresi. Karena memang setahu ibu saya si laki-laki saudaranya inilah yang biayain dulunya, karena dia emang udah kerja duluan. Oke. Ada lagi nih Bang yang mau saya tanya nih Bang. Tentang 4 orang yang meninggal ini Bang. Bisa dibilang mereka berempat ini adalah pelaku ya Bang? Iya, ternyata pelakunya setelah ibu saya cari tahu. Oke. Tapi dari ibu pernah nggak sih bilang sama warga atau pihak kepolisian kalau 4 orang ini adalah orang yang menjadi penyebab utama kenapa si almarhum ini bisa mengakhiri hidupnya, Bang? Waktu itu ibu saya tuh nggak berani menceritakan kayak itu karena nggak ada bukti. Ibu saya nggak ada tanda-tanda itu, nggak tahu gitu kan. Gitu. Ibu saya nggak cuma tahunya kan versi cerita dari temen si almarhumah. Oke. Gitu, makanya, dan apalagi pelaku itu orang tuanya itu emang ya tetangga kita juga. Ibu saya itu tahu banget karakter ibunya si pelaku ini. Kalau namanya daerah itu ya gimana ya, kayak kita bilang prokem gitu loh. Ibu rokok ya kan. Ibunya juga, salah satu ibunya itu emang kalau zaman itunya wanita malam juga, Bang. Oke. Si ibu pelaku ternyata mantan pacarnya. Jadi kalau kita bunuh itu brutal gitu. Itu ada saya cegah gitu. Oke, itu alasan kenapa tuh ya. Jadi lebih memprotek diri ya Bang ya, karena takut sama. Jadi cuma taunya ya mulut ke mulut aja deh gitu, pelakunya gini gitu, nggak nyangka gitu. Kasih taunya ke tetangga, Bang. Bang, berarti ini si 4 korban ini meninggal bisa dibilang jarak itu deket dari si almarhum meninggal ya, karena kan 40 hari nih. Iya. Terus si 4 orang ini meninggal dalam 1 bulan berturut-turut nih. Betul. Berarti hanya beda waktu sekitar berapa hari doang tuh ya? Iya. Dari si almarhum tuh ya? Kontan tuh, bayar tunai tuh Bang. Iya. Itu juga di luar dugaan, Bang. Itu loh. Aneh gitu. Ya mungkin kalau dari keluarga saya itu kan emang udah tahu ya kan. Udah dapet cerita ibu saya kan pelakunya si A gitu kan, sama temen-temennya. Ibu saya pun juga ya mungkin bersyukur kali ya, nggak diucapin gitu kan, ada dibalas gitu kan, karena dia melakukan, udah melakukan berbuat nggak baik ya kan, akhirnya
yang puasa juga ngambil dia juga gitu. Setuju sih Bang. Gitu. Tapi kita turut berduka cita juga ya Bang ya atas Iya. kejadian ini Bang ya. Sungguh miris banget kejadian yang Iya. terjadi, bahkan sampai keluarganya ini nggak ada yang tahu si almarhum ini. Makamnya pun kita udah nggak ngurusin, Bang. Itu dimakaminya di daerah mana Bang? Di daerah Jakarta di pemakaman Kawi-Kawi. Di Kawi-Kawi. Iya. Saya tahu tuh Bang lokasinya Bang. Jakarta Karena kakek Pusat. saya juga dimakami di sana Bang. Iya. Itu kasihan juga memang. Nggak tahu, mungkin sekarang makamnya mungkin udah nggak ada kali ya, nggak ada yang ngurus. Oke. Saat kejadian nih Bang inget ya kira-kira nih almarhum umur di kisaran berapa meninggal? Meninggal di umur kisaran berapa? Di usia saya sekolah aja SMP itu sekitar 15-an. Dia ya antara 20 tahunan memang. 20 ke atas gitu ya. Masih gadis Bang, dia masih gadis aslinya. Dari sana tuh emang dia benar-benar masih lajang, belum nikah. Tiga-tiganya itu masih lajang semua yang datang ke kosan saya. Karena memang ibu saya nggak ngasih untuk yang berumah tangga. Karena cukup memang untuk karyawan atau inilah yang bujang atau yang. Untuk inisial nama asli si korban nih, inisialnya apa? Ya saya izinnya untuk nyebut namanya almarhumah Mariati. Langsung disebut namanya ya, bukan inisial ya? Mariati Bang. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman yang nonton, kita minta doa juga ya Bang ya. Iya. Almarhum Mariati, semoga diampuni segala dosanya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke Bang Malik, makasih banyak ya Bang ya. Sama-sama Bang. Makasih banyak udah mau menyediakan waktunya ke sini. Dan ya semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan semoga kejadian-kejadian seperti ini nggak terjadi lagi di manapun ya teman-teman ya. Pokoknya doa yang terbaik buat teman-teman di rumah. Sekali lagi makasih banyak buat Bang. Iya. Dan gue juga mau ingetin buat kalian semua, khususnya warga bumi ya, yang punya kisah-kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue, atau ke Instagram _. Bang, makasih banyak. Sama-sama Bang. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Bang Malik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Seruput lagi.